Zatul Hubaina, Salsa Nabila, Saira, Ilsa, Rana, Nafisa. Sebelum kita mulai pelajaran, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Sehat semua hari ini kan? Gak ada yang sakit kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu kelanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kita hari ini akan belajar tentang tata artistik, ya, tata artistik dengan materi tata panggung. Ya, semuanya sudah tahu. Nanti akan membagi kelompok untuk membuat miniatur panggung, ya, panggung teater. Miniatur panggung teater. Nah, nanti kita akan bagi kelompok dan kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita jawab pretest dulu. Bapak mau lihat sejauh mana pemahaman yang kalian pahami tentang materi. Sampaikan tadi, kita hari ini belajar tentang tata artistik panggung teater. Panggung teater. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita supaya pembelajaran kita lebih terarah. Nah, nanti di sini anak-anak Bapak diharapkan dapat mengidentifikasi ragam dan fungsi tata artistik panggung dalam pertunjukan teater. Nah, kemudian yang kedua dapat merancang miniatur tata artistik panggung teater. Dan yang terakhir kita diharapkan dapat memberikan evaluasi rancangan tata panggung secara kelompok dan secara perbaikan untuk supaya miniatur tata panggung yang kita rancang nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ya? Nah, sebelumnya untuk supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, Bapak mau bertanya dulu nih. Mungkin kalian ada yang sudah paham nih tentang materi teater. Nah, Bapak mau tanya ya. Bagaimana saya dapat memperjelas pesan-kesan yang ingin disampaikan kepada penonton melalui desain tata artistik panggung? Ada yang tahu? Oke, silakan Nak. Mempertegas background. Oke, terima kasih. Nah, ada lain pertanyaannya, jawabannya? Ada? Tidak. Oke, benar seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi. Salah satunya yaitu untuk mempertegas background atau latar belakang supaya pesan yang ingin disampaikan dalam naskah itu bisa dipahami oleh penonton. Nah, apa saja hal yang berkaitan dengan tata panggung? Ada yang tahu? Nah, apa Nak? Hal yang berkaitan dengan tata panggung? Ada properti, lighting atau lampu, sama dengan panggung. Oke, benar sekali. Kasih aplaus teman kita. Nah, benar ya. Ada lighting, juga ada apa lagi tadi? Ada properti dan lain-lain. Tata panggung merupakan bagian dari tata artistik, yaitu suatu tempat yang ditinggikan, yang berisi dekorasi dan penonton dapat jelas melihat. Nah, panggung itu adalah sebuah tempat yang ditinggikan supaya apa? Supaya penonton mudah untuk melihat penampilan dari aktor.
Nah, di panggung itu ada apa aja? Nah, nanti kita akan lihat ya. Kemudian dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan panggung pementasan. Beda. Kita dalam hal ini panggung pementasan teater. Panggung pementasan teater. Nanti lain lagi dengan panggung pementasan tari dan lain-lain ya. Kita fokuskan pada hari ini yaitu panggung teater. Panggung teater. Teater sudah tahu belum? Tahu kan? Teater atau drama. Kemudian apabila suatu seni pertunjukan dipergelarkan tanpa menggunakan panggung, maka disebut arena pementasan. Nah, ada juga nih pertunjukan teater yang tidak menggunakan panggung. Biasanya ada namanya teater raya. Dia nanti pertunjukannya di lapangan terbuka, di lapangan bola atau di tempat terbuka yang dia tidak memerlukan panggung. Tapi secara keseluruhan pertunjukan teater ini adalah memerlukan panggung. Sebagaimana pengertian di atas tadi adalah suatu tempat yang ditinggikan supaya penonton mudah melihat melihat pertunjukannya dari semua sudut. Nah kan disampaikan sehingga pementasan dapat diadakan di arena atau lapangan terbuka. Ini adalah untuk teater tradisional atau teater rakyat. Nah, dia biasanya menggunakan arena terbuka. Nah, tadi Bapak sudah menanyakan pertanyaan dan kalian sejauh yang Bapak tangkap sudah memahami sedikit banyaknya tentang teater. Nah, tadi Bapak mendengar ada backdrop, ada yang menyebutkan lampu, juga latar belakang, kemudian properti, ya kan? Ada properti. Nah, itu adalah bagian-bagian penting dalam tata panggung atau tata pentas. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Belum ya? Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis panggung, ya kan? Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada banyak sekali jenis panggung. Tapi hari ini kita akan memfokuskan kepada panggung yang digunakan dalam teater. Nah, dalam hal ini ada 3 jenis panggung. Nah, 3 jenis atau 3 ragam dari panggung pertunjukan teater. Yang pertama ada apa? Panggung arena. Ayo, ada yang mau bantu Bapak nggak tuh baca? Silakan. Mau bantu Bapak? Baca. Panggung arena adalah panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Oke, panggung arena adalah panggung yang penontonnya duduk melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Duduk mengelilingi panggung. Ada yang pernah lihat panggung arena nggak? Belum. Panggung arena belum ya. Jadi dia nanti ada contohnya. Panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Jadi ada panggung di depan, kemudian penontonnya duduk mengelilingi panggung. Jadi dari belakang kelihatan, dari samping dan dari depan penonton bisa mengelilinginya. Ya, kalau kita lihat yang sering kalian lihat di TV ada nggak? Misalnya pernah nonton OVJ nggak? Opera Van Java di Trans TV. Adakah itu kira-kira panggung apa itu? Seperti itu. Panggung arena. Kenapa panggung arena? Karena penontonnya duduk melingkar, bisa dilihat dari semua sisi, dari samping kanan bisa, dari samping kiri bisa, dari depan dan dari belakang. Itu adalah panggung arena. Nah, yang kedua ada panggung persenium. Siapa yang mau membaca? Ada? Coba baca nak, panggung persenium. Apa?
Panggung proscenium bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium. Nah, yang kedua ada panggung proscenium, bisa disebut juga sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai. Panggung proscenium ini dia tertuju pada satu sudut atau dalam bingkai, ada frame. Nanti aktor atau pemain teaternya dalam frame itu, jadi dia hanya bisa dilihat dari depan, tidak bisa dilihat dari belakang karena penontonnya dari depan saja, dari depan, sudut kanan dan sudut kiri dan depan tengah. Jadi dia tidak bisa dilihat dari samping karena dia dalam satu frame, jadi satu titik fokus. Jadi penonton, ini frame-nya, dan penontonnya bisa melihat ke depan. Berbeda dengan panggung arena tadi, bisa dilihat dari samping dan juga dari belakang karena penontonnya duduk melingkar. Nah, yang terakhir ada panggung teras. Siapa yang mau membaca? Nah, Bapak tunjuk kalau enggak. Silakan, Nak. Panggung teras. Iya. Jawab. Bangunan seperti panggung proscenium, tetapi dua per tiga bagian depannya menjorok ke arah penonton. Pada bagian depan yang menjorok ini penonton dapat duduk di sisi kanan dan kiri panggung. Panggung teras nampak seperti gabungan antara panggung arena dan Panggung proscenium. Ya. Nah, yang ketiga ini panggung teras. Yang ketiga panggung teras. Dia unik nih. Kalau panggung arena tadi penontonnya duduk melingkar kan? Duduk melingkar, bisa dilihat dari depan, dari samping, kanan dan kiri dan dari belakang. Panggung proscenium hanya dari satu arah. Nah, sedangkan panggung teras ini dia biasanya gabungan dari keduanya, dan dia unik. Panggung teras ini juga banyak digunakan atau boleh juga di lapangan terbuka. Ada panggung tertutup, ada panggung terbuka. Nah, pokok-pokok persyaratan set panggung pentas atau set biasa disebut juga tata panggung atau tata pentas. Ya. Yang pertama, dapat memberi ruang kepada gerak laku. Ya kan? Panggung itu harus lebih leluasa dia. Leluasa bukan dalam artian harus terlalu luas, enggak. Tapi ada ruang supaya aktor bisa berlalu lalang. Artinya dia punya ruang yang cukup untuk bermain di atas pentas. Kemudian dapat memberi pernyataan suasana lakon. Nah, panggung ini adalah tadi adalah sarana ekspresi aktor untuk memerankan naskah, memerankan tokoh di atas panggung. Nah, jadi harus menjelaskan suasana lakon. Misal lakon tahu nggak apa? Lakon itu adalah naskah yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang naskah nih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panggung. Panggung itu adalah tempat aktor untuk mewujudkan naskahnya, ya, untuk berlaku peran. Yang ketiga, dapat memberi pandangan yang menarik. Nah, harus menarik dia pandangannya, jangan tertutup gitu, ya. Harus sesuai dengan suasana, jangan menghalangi penonton. Selanjutnya, dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton, dapat dilihat dan dimengerti. Nah, nomor 5 merupakan rancangan yang sederhana, terus dapat bermanfaat terus menerus bagi pemeran atau pelaku. Yang ke-7 dapat secara efisien dibuat, disusun dan dibawa. Dan yang ke-8 dapat membuat rancangan yang menunjukkan bahwa setiap elemen terdapat dalam penampilan visual pentas yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Nah, biasanya panggung pertunjukan itu bisa dibawa-bawa nggak? Nggak bisa. Panggung itu dia permanen dia, ya kan? Yang dibawa-bawa tadi itu apa? Yang ini dapat bawa rancangan apa? Yang dibawa-bawa itu apa? Set panggung atau tata pentas. Nah, sesuai dengan naskah, misalnya panggung kosong nih.
Tapi dalam naskah kan ada perlu kursi nanti untuk aktor, ada perlu apa lagi? Properti lain-lainnya, ada perlu backdrop dan lain-lain. Nah, itu yang dibawa itu bisa dirancang di luar untuk dibawa ke dalam pertunjukan. Membuat seminiatur panggung teater, ya. Dari bahan apa yang sudah Bapak minggu lalu sudah Bapak kasih tugas kan? Nah, untuk membawa bahan-bahan bekas untuk kita coba membuat panggung teater. Ada Bapak semua? Ada. Oke, simpan dulu. Sebentar lagi kita akan mencoba membuat sebuah panggung teater. Nah, sebelumnya kita nonton video dulu. Mau? Oke, kita nonton dulu ya. Dengar suaranya? Ya. Karena benefit yang didapat dan itu banyak, ya. Untuk mendesain sebuah panggung itu tidak sembarang orang bisa. Nah, hari ini kita belajar membuat panggung mini dulu sebelum nanti kita membuat antara naskah dan panggung. Ya, silakan Nak. Oke, bagus, benar sekali. Coba, panggung adalah perwujudan dari naskah. Bagaimana disampaikan oleh teman kalian tadi, antara naskah dan panggung itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Panggung itu adalah perwujudan peristiwa dari naskah. Ditampilkan di atas panggung, baru nanti disaksikan oleh penonton. Naskah kalau tidak ditampilkan di atas panggung, dia hanya menjadi bacaan saja, nggak ada perwujudannya, nggak ada visualnya. Kita cuma membaca saja, hanya imajinasi saja, tapi nggak terwujud. Nah, naskah itu akan terwujud ketika nanti ditampilkan di atas panggung. Nah, apakah dapat dihubungkan antara keduanya? Oke, bagaimana cara menghubungkan naskah dan panggung tadi? Dengan membuat data panggung hasil interpretasi dari naskah. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kita. Nah, benar sekali bahwa panggung itu hasil interpretasi dari naskah. Nah, makanya hari ini kita belajar tata panggung karena keduanya punya hubungan. Nah, hari ini supaya kalian bisa mengingat kembali pelajaran sebelumnya tentang naskah. Nah, hubungannya apa? Dari naskah diwujudkan ke dalam tata artistik panggung teater. Oke? Nah, kita akan mencoba mendesain sebuah panggung. Kalian tadi sudah melihat kan contoh dari desain lalu. Boleh duduk berkelompok. Silakan. Lalu boleh duduk berkelompok ya. Silakan. Bahannya yang kurang nanti boleh dipinjam sama teman-temannya ya. Lem kelompok satu ini ada bawa lem nih. Kelompok lain ada bawa nggak? Oke, boleh nanti pinjam ya. Berkolaborasi, gotong royong untuk memecahkan masalah. Oke, sudah bisa bekerja. Oke, di RKPD yang sudah Bapak bagikan, di situ ada beberapa pertanyaan dan tugas yang akan kalian lakukan, ya. Oh ya, kayak gini. Di sini ada soal. Bagus ya. Paham ya.
Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karakteristik panggung yang telah kami buat dengan kerjasama kelompok kami. Nah, anggota kelompok M. Rizky Farisi, M. Fatan Altab, M. Dafa, Raisya Iskandar Muda, Syifa, Aifa. Kegiatan pertama, perhatikan gambar di bawah. Di bawah ini terdapat 3 jenis panggung. Berdasarkan di atas, pada tiap-tiap gambar tersebut ternyata memiliki bentuk yang berbeda-beda. Apa perbedaan dari ketiga panggung tersebut? Jika arena dapat dilihat dari semua arah, jika prosanium hanya dari depan, jika aktor terdapat dari bingkai, jika terus gabungan dari arena dan prostasium. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan satu kelompok kalian. Carilah referensi dari buku atau artikel atau YouTube tentang karakteristik panggung teater. Ada beberapa jenis panggung. Jenis-jenis panggung. Arena, suatu panggung yang dapat dilihat dari semua arah. Prosanium, suatu panggung yang aktornya terdapat dalam sebuah bingkai yang hanya bisa dilihat dari depan. Terus, suatu panggung yang merupakan gabungan dari panggung, arena, dan prosanium. Kegiatan kedua, setelah mendengar penjelasan dari guru, rancanglah sebuah miniatur panggung teater menggunakan karton. Seperti kegiatan kedua, kami sudah merancang panggung dari hasil kelompok kami seperti ini. Ini namanya panggung prosanium yang dapat dilihat dari satu sisi. Kesimpulan, mari simpulkan apa yang kalian pelajari hari ini. 1. Ada 3 macam panggung, yaitu panggung arena, panggung prosanium, dan terus. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi kata panggung, lighting atau lampu, profesi. Panggung adalah saran artistik yang ditinggikan dan didekorasi agar penonton mudah melihat. Orang yang memerankan dalam drama teater disebut aktor. Dan sekian dari sini. Ada pertanyaan dari kawan-kawan semua? Oke, silakan yang mau bertanya boleh kepada kelompok ini. Kira-kira dari panggung mereka ini apa yang perlu diperbaiki? Ya, silakan. Apa nak? Boleh seperti itu. Kalau ada teman yang mengkritik boleh diterima ya untuk perbaikan. Silakan. Terima kemudahan-kemudahannya dari kawan. Ya. Apa? Kursi nggak ada, tulis nak. Mohon maaf untuk kursinya gini. Kami menggunakan unsur dan kursi agar dapat menyatu dengan kebersamaan. Kami tidak menggunakan kursi, namun cuma duduk di tanah. Gak ada bingkai. Ini catat tadi, apa tadi? Kursi nggak ada karena mereka duduk di bingkai nggak ada ya? Kayaknya nggak ada nih. Apalagi kira-kira? Tangga nggak ada. Boleh nanti mereka nggak ada. Tangganya masih gaib ya. Udah apa lagi? Oke sudah baik. Dicatat perbaikannya nanti diperbaiki ya. Boleh nutup. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Untuk kedepannya kami akan memperbaiki panggung kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya postes? Jawab postes boleh di kelompok masing-masing ya. Langsung dijawab ya. Postes. Refleksi ya. Di refleksi itu kalian di situ untuk merefleksikan selama pelajaran seperti kesulitan, hambatan dan tantangan yang kalian hadapi selama belajar materi selanjutnya. Bahwa Bapak refleksi sedikit, panggung itu adalah tadi pengertiannya apa? Sebuah tempat yang ditinggikan yang bisa dilihat dari satu sudut atau dari semua sudut tergantung dari jenisnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, silakan.
Dekorasi. Ada pertanyaan dari temanmu bahwa panggung teater boleh dipakai untuk tari enggak? Boleh boleh saja. Mungkin nanti akan dibedakan dari dekorasinya. Ada namanya pertunjukan drama tari yang didramakan. Tapi panggung pertunjukan teater dia dekorasinya tata pentasnya beda dengan pertunjukan tari. Begitu ya. Berarti boleh digunakan, tapi nanti set panggungnya dibedakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Di bioskop itu panggung apa namanya? Oke, ada yang bertanya di bioskop itu panggung apa yang cuma satu sudut? Panggung proseni, karena hanya dilihat dalam bingkai. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cahaya. Hari ini kita tata panggung. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tata cahaya. Jadi nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya kita nanti bisa sudah ada bekal untuk belajar tata cahaya. Waktunya kita sudah habis ini. Tadi Bapak minta untuk baca doa. Silakan. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab, kalian boleh menulisnya dan kalian boleh bertanya di pertemuan selanjutnya. Oke? Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.